Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua berada di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah yang paling indah dalam keridhaan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasulullah, junjungan kita, suri tauladan kita, penyujuk hati kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi biddaraini amin. Radhiyallahu anna wa ankum majma'in al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Nah, ini jangan lupa kalau kita masuk ke dalam masjid baca doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Gunakan kaki kanan. Jadi pian masuk ke masjid biasakan dengan kaki kanan. Jadi sunnahnya baca doa, yang kedua masuk dengan kaki kanan. Nah, termasuk pula di antaranya apabila engkau, kata Imam Ghazali, melihat nantinya di dalam masjid orang yang menjual sesuatu atau menawarkan sesuatu, maka kata olehmu, disuruh sidin, nipian disuruh, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Jadi ada kawan tetamu dalam masjid, aku ada nih baisi tanah 2 hektar, hakun lahi ke menukari. Nah, lalu kita jawab, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan perniagaan daganganmu. Aku nih lagi panen limau, yalah, banyak nih belimau, hakunkah menukari? Amun babanyak ambil sapikul 2 pikul 7.000 aja, amun badikitan 10.000. Maka kita dianjurkan apa? Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dengan perniagaan. Lalu apabila engkau melihat seseorang, pian melihat lagi atau mendengar pulang seseorang yang mencari sesuatu harta benda yang hilang di dalam masjid, pengumuman siapa nang melihat sandal ulun, jelah menjam mek masjid sandal Indian. Ini kan sandal Indian ini mun kada hilang kada rusak, tahu ada pian sandal Indian lah. Jadi sandalnya itu bisa rusak bila hilang, amun kada hilang kada mau rusak, saking kuatnya lah. Jadi pengumuman siapa nang melihat tak bawa tak ambil sandal ulun Indian warna hirang nomor 41,5.
misalkan lah, maka pian disuruh apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang tadi, mudah-mudahan kada suah tatamu lagi. Jadi jangan berjualan dalam masjid, jangan menawarkan sesuatu dalam masjid, jangan mencari benda yang hilang di dalam masjid. Kenapa? Masjid itu disandarkan kepada Allah. Makanya lah pian masuk masjid disunnahkan apa? Tahiyatul masjid. Jadi solat tahiyatul masjid ini adalah salah satu solat yang muakkad, sunnah yang sangat disunnahkan. Apa? Yaitu solat tahiyatul masjid. Apa maksud tahiyatul masjid? Penghormatan kepada masjid, bukan karena masjidnya, tapi pian menghormati yang punya masjid, si pemilik masjid yang disandarkan kepada masjid tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kaya pian jualah masuk ke rumah raja, membelikan salam penghormatan, bukan karena istananya, bukan, tapi karena rajanya. Nah, nangka itu juga ketika kita masuk ke dalam masjid, maka adab-adab kita dijaga. Ada satu perkataan yang mungkin ini menjadi nasihat bagi kita. Man takallama bikalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa nang berbicara pembicaraan masalah dunia di dalam masjid, bukan urusan agama, urusan ilmu, mengajak kebaikan, mengingatkan kemaksiatan, bukan. Di dalam masjid pandirannya, pembicaraannya dunia, maka Allah melebur amal ibadah orang ini selama 40 tahun. Ini pembicaraan dunia, Bu. Pian dangarakan, pembicaraan dunia. Artinya apa? Ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang, tapi berbicara masalah dunia di masjid. Kadada nilai agama, kadada nilai kebaikan, kadada nilai keilmuan. Tetapi boleh apa kada? Ya boleh, pembicaraan tersebut kada berdosa. Tetapi kalau itu dibicarakan di dalam masjid, khawatirnya tidak menghormati masjid. Apalagi pianlah ada majelis di masjid, di belakang malah menggosip. Nah, ini bukan pembicaraan dunia lagi. Kenapa? Yaitu menggawi pembicaraan yang bernilai maksiat. Kada sayanglah pian kira-kira lah amal ibadah pian dilebur. Orang yang berbicara masalah dunia saja, amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah, dilebur itu disirnakan 40 tahun. Nah, bayangkan kalau pian, nih pian-pian kita di dalam masjid menggawi sesuatu yang memang bernilai dosa, nang apa? Menggosip. Maka pang nyaman banalah gurunya bepandir di muka, ibu-ibu di belakang pandir juga. Anu di masjid mengadakan pembacaan manakib Sayyidah Khadijah jelah Syekh Seman, haro di belakang ibu-ibu membaca manakib inya surang lah. Anakku tuh kan menangka ini itu manakib pian ngarannya lah. Manakib wali Allah itu mendatangkan rahmat. Nah, kalau manakib pian itu kesombongan, keegoisan. Kada berataan orang nang ketujuh mendengar cerita anak pian lah. Bila tatamu berkisah anak terus nang kayak orang kada bisi anak lah. Nah, ini manakib pian ngarannya. Nah, jadi kita lihat-lihat, ini masjid. Lihat-lihat orang ketujuh kada mendengar pulang lah. Ini kadang ya kalau lakiku tukam, nah ini belinya sudah lakiku, anakku, biniku, tanahku, kucingku, ayamku. Nah, ini sudahlah menunjukkan ananiyah. Tahu ananiyah bian? Keakuan. Ini manusia kalau sudah berbicara keakuan, ini paling ketujuh. Makanya manusia itu ketujuh menyurung daripada mendengar. Amun mendengar kisah orang, kulir benar lah mengantuk. Tapi bilanya mengisahkan nang ampun surang,
ini ketujuh. Nah berarti bilanya pian nangka itu tuh ananiyah ngarannya. Dan ini sudah digawi oleh iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ujar iblis aku. Nah ini aku nang pemulaan nang ketujuh aku itu kami itu iblis. Nah jadi jangan banyak berkisah membuka manakib lah. Pian masih hidup kada perlu dibaca manakib pian. Jadi pian dengarkan manakib Sayyidah Khadijah, ambil manfaatnya. Jangan di belakang berkisah jo manakib kita seorang lah. Aku kam jalah pucuk Jawa ya tuh dikisahkan juga. Banyak bana makan hari ini napa lauknya pucuk Jawa aja lah. Lawan runtuk, tahu ada bian runtuk. Nah, orang muhara kintab, muhara asam-asam nih tahu lah. Nang hal-hal yang kada penting dikisahkan, maka lebih baik ansitu lah berdiaman. Dengarkan manakib wali Allah itu mendatangkan rahmat, cerita orang soleh mendatangkan kebaikan. Nah apalagi di dalam masjid tadi, di dalam masjid. Nah dalam masjid tadi. Nah jadi bentuk penghormatan kita kepada masjid itu menjaga adab-adab di dalam masjid tadi. Adab-adabnya. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan menurut pendapat ulama, orang yang masuk ke dalam masjid kalau sudah duduk maka gugur kesunnahan daripada tahiyatul masjid. Nah lalu apa keutamaan tahiyatul masjid ini? Pian tulah bailang ke rumah orang. Amunnya pian memberikan penghormatan, maka pian akan dibalas dengan penghormatan pula. Pian datang ke wadah orang, lalu pian salam, memberikan penghormatan lah lain sebagainya, maka tuan rumah akan menghormati pian. Pian datang ke masjid, pian menghormati masjid. Secara hakikat yang pian berikan penghormatan itu adalah Tuhan kita Allah. Maka Allah akan memberikan penghormatan apa? Pahala untuk kita, keberkahan untuk kita. Makanya salah satu keberkahan bagi orang yang memberikan penghormatan ke masjid, hatinya selalu terkait kepada masjid. Ini terkait lah, artinya apa? Ketujuh lawan masjid. Maka kelak di akhirat orang ini adalah orang yang mendapatkan golongan di bawah naungan arasy-Nya Allah, di mana di hari tidak ada naungan. Siapa salah satunya? Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ini berkat inya menghormati masjid. Nah jadi pian jangan duduk dulu kecuali sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Dikatakan dalam riwayat ini adalah sholat sunnah yang muakkad. Artinya sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci, pian masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak suci, artinya kada baudu. Kalaunya kada mandi wajib, haram pian di dalam masjid. Nah kalau murur lewat warak, ini lawang masjid di situ, masuklah HP tertinggal, masuk kada bemandakan, keluar pulang, itu murur ngarannya. In khafat talwisuhu, apabila tidak mengutori takutan rigat, maka pian mururnya tadi kada apa-apa. Tapi kalau pian lewatnya tadi kutan bisa merigati masjid, siapa? Perempuan yang haid, maka lewatnya saja itu pun kada boleh. Makanya duduk di dalam masjid perempuan yang haid, perempuan yang nifas, perempuan yang belum mandi wajib sebab wiladah melahirkan atau keguguran, atau laki-laki yang dalam keadaan janabah belum mandi wajib, perempuan yang belum mandi wajib, maka haram hukumnya duduk di dalam masjid. Haram lah. Kenapa? Nah inilah penghormatan bagi masjid. Ada bian haram lah, kada boleh. Nah ini luar biasanya masjid lah. Nah yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan tidak suci. Artinya apa? Kada baudu. Masuk masjid dalam keadaan tidak suci, artinya tidak berudu, berarti hadas kecil.
Maka apabila engkau dalam keadaan daripada hadas kecil atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, kadada niatan, memang baudu ada tapi memang kadada niatan, oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan misalkan. Nah ya, adabnya lah kayak itu. Kalau nyapian ada majelis itu ya langsung aja duduk, nggak usah salam-salam, apalagi misalkan meriputi orang lingkah sana lingkah sini lah, apalagi menyalami beratan, pas akhirnya apa, tersetop majelis. Nah jadi langsung aja duduk. Nah ini adabnya. Sama salam itu jangan lawan orang makan, orang makanan salam, nah tuh jangan juga. Jadi orang makanan ya kada usah salam lagi, karena apa, orang lagi asik menyuap lah. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu bagaimana? Maka cukupkanlah engkau membaca al-baqiyatus sholihat 3 kali. Apa baqiyatus sholihat? Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, al-baqiyatus sholihat hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baqiyatus sholihat. Cuman baqiyatus sholihat di sini ada 2 macam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi lah. Harta, anak, ujar Allah subhanahu wa ta'ala, itu perhiasan dunia. Jadi harta, anak, pasangan itu perhiasan dunia, tetapi semua perhiasan itu bisa bernilai akhirat. Harta, anak, pasangan, pangkat, duit bisa bernilai akhirat apabila itu tidak melupakan kita kepada Allah, malah jadi perantara kepada Allah. Tapi sholat, puasa, majelis ilm, zikir itu adalah akhirat tapi bisa bernilai dunia. Kalau nyapian sholat tadi tujuan tulak ke majelis, tujuan dunia. Sholat puasa tujuan dunia, maka itu adalah akhirat tapi bisa bernilai dunia, tapi dunia bisa bernilai akhirat. Nah jadi ujar Allah, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Harta, anak itu semuaan perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika. Dan baqiyatus sholihat, nah di sini ada 2 macam menurut ulama. Baqiyatus sholihat itu hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan baqiyatus sholihat itu adalah amal daripada yang kita lakukan di dunia yang terus menerus kekal abadi di sisi Allah. Itu baqiyatus sholihat. Nah, jadi kalau misalkan pian kita kada baudu masuk masjid tadi, atau di dalam masjid tadi ada satu kegiatan majelis yang tidak memungkinkan kita untuk sholat tahiyatul masjid, maka baca baqiyatus sholihat 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ujar Nabi SAW, bacaan ini lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Nah, ini bacaan baqiyatus sholihat lah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menggugurkan kesalahannya, menghapuskan dosanya seperti daun yang jatuh dari pohon. Sekali baca gugur, sekali baca gugur. Nah itu baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baqiyatus sholihat lah. Nah jadi kalau misalkan pian kada baudu masuk masjid,
atau memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid, maka baca baqiyatus sholihat 3 kali menggantikan tahiyatul masjid tadi. Duduk masjid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kenapa pian kada sembahyang tahiyatul masjid? Ada mintuha, kena dikira mintuha kerajinan sembahyang jelah. Ha ini kutan ria ya, kada kutan ria. Tapi ujar Sayyidina Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas ria. Ulun hendak tulak ke majelis cuman kutan, kalau pinata tamu mintuha dipadahkan mintuha kena kerajinan. Kada jadi tulak ke majelis karena sebab kutan ria. Nah itu ria sudah ria. Ulun ni kulir banagure tulak sembahyang Jumat kutan dipadahkan orang kealiman, kada itu salah ngarannya. Itu memang harus tulak pian, alasan pian aja ngarannya lah. Ulun ni kulir bana tulak keyasinan, ujar ibunya kini dipadahkan orang solehah. Nah pian kada jadi tulak itu sudah ria sudah ngarannya. Wal amal li ajlin nas syirik. Kalau pian beramal karena sebab manusia itu bukan ria lagi ngarannya, tapi syirik. Ini akan sampai masanya manusia lah dianggap biasa melakukan hal demikian. Kesirikan kecil tadi lah dikatakan syirik khafi, inilah syirik yang samar-samar kecil. Jadi pian bisa melihat kena waktu banyak pemilihan lah. Nah, jadi banyak orang itu menggawi ya memang tujuannya manusia. Nah, wal amal li ajlinas asyirik. Jadi kata Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu an, tarkul amal, meninggalkan suatu amal kebaikan karena sebab manusia itu sudah ria. Wal amal li ajlinas, apalagi kalau pian beramal karena sebab manusia. Jadi kalaunya kita sholat itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, nah itu kan jelas sholat kita untuk Allah. Kalau ini gak ada, sambatannya aja hamba Allah lah. Coba kan kada disebut kena di masjid si Pulan bin Pulan menyumbang berapa, sakit hati. Nah ini jelas sudah karena sebab manusia. Nah cuman obatnya ria itu bilanya pian tinggalakan kada mau ampih. Ini kita berataan lah rata-rata ya pasti hendak dipuji, hendak dilihat. Nang bini hendak dipuji nak laki. Seorang ibu melakukan pekerjaan rumah hendak diingat oleh anaknya. Seorang suami hendak disebut oleh istri dan anaknya. Ini memang sudah tabiat kita. Nah kalau pian tinggalkan itu, pian tidak akan sampai kepada makam ikhlas. Karena orang yang ria kalau terus menerus dibiasakan, diulang-ulang riaknya tersebut, ingin dipuji, disanjungnya tersebut, semakin sering dia lakukan semakin berkurang. Ya contoh gampangnya aja lah, pian adan juhur, pian nang adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayatannya Masya Allah lah, maandu-anduh lagunya. Asar pian pulang, maayat pulang, turun naik gunung lagunya lah, kancang urat gulu. Maghrib pian pulang, isya pian pulang disuruh orang, mengancang terus nih, sehari kancang benar, 2 hari kancang benar, ketiga hari mulai ladu, mulai landu kancangannya. Kenapa? Muyak sudah mengancang. Nah ketika sampai kepada titik itu tadi, mau adakah nang mendengar, nang memuji adakah, kadadakah, pokoknya adzan tuh bang sudah. Kenapa? Sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kebiasaan. Adzan pertama, suaraku nih bagus, banyak nih babinian nang ampih bebasuh mendengarakan. Nang kedua, nang ke itu pulang, nang ketiga, terus seterusnya sampai pada masanya, sampai pada waktunya tiba. Ada nah mendengarkan, penting adzan dulu aja lah. Nah ini berarti pian sudah masuk kepada keikhlasan. Nah kayak itu juga kita bersedekah. Awalnya hendak dipuji, awalnya hendak minta dipilih, hendak disanjung, itu orang dermawan, itu orang baik, lanjutkan aja. Nah apakah komentar netizen lah, lanjut aja.
sampai ke masa pian memang muyak sudah akan itu tadi, diposting kah, kada diposting kah, ditampilkan kah, disiarkan kah, kada kah, yang penting tetap bersedekah. Nah ini masanya akan sampai pian masa kepada keikhlasan. Nah riya tadi akan hilang, akan sembuh kalau dipaksa terus menerus. Tapi kalau pian ampih, maka sampai di situ pian tetap riya. Kalau ampih, ini tulak ke majelis lah, masya Allah, pokoknya posting dulu, akhirat dulu kita, yalah, tinggalkan sejenak urusan duniawi, urusan Allah Ta'ala dulu kita. Tidak apa-apa lah, hari ini tulis, esok tulis, posting, 2-3 hari posting, terus menerus sampai satu masa. Adakah, kadadakah orang nang tahu pian tulak ke majelis pian kada peduli, hujankah, gerimiskah, anginkah, kalau memang sudah hati ketuju ke majelis tetap berangkat, bukan karena hendak dipuji, bukan karena hendak ini dan itu lagi. Kenapa? Hati sudah terikat. Nah ini berat sampai seperti ini sampai masanya keikhlasan. Nah kayak itu juga sembahyang lah, sembahyang harus dipaksa terus menerus. Apapun itu daripada segi ibadah kebaikan, maka itu harus dipaksa. Makanya ada kata-kata bobohan anak muda wah inilah, pian hakun dipaksakah masuk surga atau sukarela masuk neraka aja lah. Dipaksa masuk surga artinya paksa aja terus ibadah tadi. Ria jalan, ada sedikit kesombongan jalan aja terus. Nah, cuman sambil juga diperbaiki hati, sambil juga ditata hati. Tarkul amal li ajlinas riya, wal amal li ajlinas syirik lah. Nah itu tadi tahiyatul masjid, kembali lagi ke tahiyatul masjid gitulah, penghormatan kepada masjid. Jadi kalau pian kada kawa masuk masjid tadi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pian ganti dengan membaca baqiyatus sholehat. Ulun gurai sampai ke masjid, orang pas sudah parak benar sumbahyangan. Ulun kalau sumbahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, kina qabliyah juhur 2 rakaat, ulun tuntung sembahyang orang sudah dapat beberapa rakaat. Nang kayak apa? Bolehkah ulun menggabung antara tahiyatul masjid antara dengan qabliyah juhur atau qabliyah isya atau qabliyah subuh, salat sunnah fajar? Maka boleh lah, sahajaku salat tahiyatul masjid dan juga salat sunnah fajar. Apalagi pian datang sembahyang Jumatan. Nah sembahyang Jumatan lah, hatib sudah mandu-anduh lah, alhamdulillah, nah jahatib lah. Nah ini pian hanya datang misalkan, ulun mendengarkan kah sembahyang kah? Pian kalau sholat sunnah Jumat maka pian kada boleh. Tapi kalau pian tahiyatul masjid karena sebab terdahulu maka boleh. Maka sebab terdahulunya tadi masuk masjid, dan boleh kalau digabung sahaja ku sembahyang tahiyatul masjid dan sholat sunnah Jumat boleh. Kalau sholat sunnah saja kada boleh lah. Cuman abdolnya apa? Dengarkan itu hatib, karena ada syarat lah, beberapa syarat yang harus didengarkan 40 orang. Ya, cuman memang ada ikhtilaf di sini lah. Nah, jadi baqiyatus sholihat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan ujar Nabi lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Nah, jadi al malu wal banun tadi, harta lawan anak tadi, itu lebih baik baqiyatus sholihat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain Al-Imam Ghazali menyuruh kita membaca baqiyatus sholihat ini 100 kali lah, 100 kali habis sholat subuh. Nah ini simpanan pembendaharaan yang paling baik di sisi Allah, baqiyatus sholihat. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wudhu, dan sekali saja bagi orang yang ada wudhu. Nah jadi ada yang mengatakan pula kalau sudah punya wudhu tapi kada hendak sembahyang tahiyatul masjid maka baca sekali aja. Ada yang mengatakan ya tetap 3 kali juga, intinya ya baca aja biarlah, mau 3 kali mau sekali lah,
Tapi abdolnya tetap sholat tahiyatul masjid, tetap sholat tahiyatul masjid, karena ini penghormatan kepada masjid tadi. Nah sama juga pian masuk rumah lah, masuk rumah itu pian ada punya hak penghormatan kepada rumah pian tadi. Apa? Salam lah, assalamualaikum lah. Amun kadeda orangnya assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Nah jadi itu hak atas rumah tadi. Makanya lah disunnahkan membaca doa masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillah walajna bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa waj'alli min ladunka sultanan nasira, rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Dan ketika masuk rumah pian baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Yang kedua baca Fatihah dan surah Al-Ikhlas 3 kali, salawat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, lalu ayat kursi. Di riwayat disebutkan bahwa mujarrabun lil ginalahu, yaitu ini mujarab bagi orang yang mengamalkan ini tadi lah, salawat, Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi. Ini mujarab bagi orang yang mengamalkan masuk rumah diberikan kekayaan, kemudahan rizki di rumah tersebut. Nah ini ada berkahnya lah, mengamalkan sunnah ada nilai berkahnya. Nah itu penghormatan bagi rumah pian, masuk dengan kaki kanan itu penghormatan gasan rumah pian. Pian masuk masjid dengan kaki kanan, penghormatan untuk masjid. Nah lah, jadi seperti itu. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunnah qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunnah subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Nah jadi ujar Imam Ghazali, kalau pian belum sembahyang sunnah fajar rakatan ni minal fajar rakatan al fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah jadi pian masuk rumah masuk masjid, kalau belum sholat sunnah fajar subuh atau sholat sunnah yang lain, bolehkah digabung? Maka boleh. Sahajaku sholat sunnah tahiyatul masjid, sahajaku sholat sunnah fajar misalkan, sunnah lillahi ta'ala. Nah kayak pian hari sumalam lah, hari ini tadi lah, Kamis, sahajaku puasa Muharram esok hari, sekaligus puasa sunnah Kamis. Nah itu dapat berataan. Tapi amun sekaligus lah nang wajib lawan wajib, nah itu kada boleh digabung. Sahajaku esok hari puasa Ramadan sekaligus qada Ramadan tahun semalam, nah ini kada mau lah. 1 Ramadan sekaligus qada Ramadan tahun semalam. Nah ini kalau wajib harus wajib. 1 sunnah boleh digabung, tapi kalau sunnah berapa aja boleh. Tapi kalau wajibnya 1, sunnahnya berapa boleh. Tapi kalau wajib dan wajib digabung, nah itu nang kada boleh. Nah apa aja yang wajib itu? Puasa nadar lah, ulun misalkan benadar bilanya kawa ini itu lah, ulun hendak puasa 3 hari, nah itu nadar. Lalu terkabul, terlaksana, maka ulun wajib puasa tadi. Kenapa? Nadar, dinadarakan. Ulun gurai bilanya lulus anak ulun tes masuk perguruan tinggi, ulun hendak puasa semingguan. Nah itu pian nadar ngarannya. Maka pian wajib puasa tadi. Nah bagaimana kalau digabung nadar dengan qada Ramadan? Maka ada boleh. Nah, nadar. Jadi nang wajib lawan wajib kada boleh. Nah, jadi nang mana nang pian niatakan bujur-bujur, nah itu nang diterima sah.
Wallahu a'lam. Nah itu tadi adab-adab masuk ke dalam masjid. Yang pertama, baca doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfir li dunubi waftahli abwaba rahmatik. Jadi ini bagusnya biar tulis di muka-muka masjid, jadi nang kada hafal kawa membaca. Yang kedua, masuk dengan kaki kanan. Yang ketiga, apabila ada orang berbicara masalah jualan, menawarkan dagangan, maka pian dianjurkan mengucapkan mudah-mudahan dagangan tersebut tidak laku. Dan apabila yang punya pengumuman mencari benda yang hilang di dalam masjid, maka pian juga dianjur mengatakan mudah-mudahan benda yang hilang tersebut tidak dapat ditemukan. Kalau pengumuman khas masjid itu lain pula ngarannya, ada kepentingan lawan masjid lah. Dan pula penghormatan kepada masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau tidak bisa tahiyatul masjid, maka diganti dengan baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan intinya yang terakhir, bagaimana kita memberikan penghormatan kepada masjid. Nah jadi pian menjaga hati, menjaga ucapan, perbuatan, dan tidaklah pian duduk di dalam masjid, tidaklah kita melakukan sholat tahiyatul masjid, melainkan kita etikatkan di dalam hati kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahiyatul masjid tadi bentuk penghormatan kita, pengagungan kita dengan apa yang diagungkan menjadi syiarnya Allah, yaitu masjid tadi. Nah makanya kita menjaga diri kita daripada hal yang sia-sia. Bahkan dikatakanlah berbicara dunia saja itu dilarang di dalam masjid, apalagi sampai berokokan dalam masjid lah. Nah lebih baik di luar. Apalagi misalkan melakukan hal yang, makanya lah kayak lelang itu jual beli apa kada? Jual beli. Niatnya kemana lah. Nah makanya sangat tidak dianjurkan diadakan lelang di dalam masjid. Kalau hendak di luar, karena bertentangan dengan aturan-aturan ini tadi. Nah, wallahu a'lam. Ampun maaf kalau ada salah ucapan, perkataan yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan berkat majelis ini, sifat riya yang ada di dalam hati sanubari kita dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan lillah, diganti dengan ikhlas karena Allah, diganti karena sebab memuliakan baginda Rasulullah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal, segala perbuatan, segala ketaatan, bertakarrubnya kita kepada Allah adalah bagian daripada simpanan pembendaharaan kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal di hari kemudian yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat ini majelis, Allah pandang kita, Allah pandang sanubari hati kita, dan begitu pula Allah pandang keluarga kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, pasangan kita adalah pasangan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang diampuni dosanya oleh Allah. Begitu pula jiran tetangga kita, mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis inilah, perkumpulan seperti inilah, Allah berkahi kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf, terkhusus kepada para habaib, para syaraib, para guru-guru kita, Al Habib Zain bin Agil bin Syahab, Al Habib Hasan Al-Attas, Guru Syarifuddin, dan guru-guru yang lainnya, terkhusus pula kepada keluarga besar Kang Dede seluruhnya, seluruh hadirin hadirat, kekawanan, panitia yang membantu di dalam majelis Darus Sholihin, anggota kita, kawan-kawan rapi lain sebagainya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya diberikan pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ما قلت أنا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان الموجود في كل زمان لا مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا اغفر لنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على
تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا والأول ويا آخر يا المتين يا رحم الفقراء والضعفاء والمساكين ارحمنا يا رب. نحن مساكينك يا رب، نحن مساكينك يا رب. أوقفنا تحت باب جودك يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم ما بجاه البعالوي حاجاتنا تقضي حاجاتنا مسلمين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بركة هذا العلوي اغفر لنا وللمسلمين. اللهم وبجاه البعلوي أصلح لنا وأصلح أحوال المسلمين. اللهم بركة البعلوي واجعلنا وذرية من العلم علم عباده وصاب القلوب وارزقنا الحس من الآخرة. يترم أهلها 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 يترم أهلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والحضر الموت ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة أصحاب سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبركة جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الذين يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.